Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart. Video kali ini saya akan membahas tentang listrik statis. Terlihat di latar belakang suasana tampak mendung ya. Terlagi akan ada kilat. Kilat itu berasal dari awan yang kelebihan muatan. Kelebihan muatan ini akan dilempar ke bumi untuk menetralkan melalui benda-benda yang tinggi seperti gedung-gedung tinggi. Makanya gedung-gedung tinggi harus dipasang penangkal petir agar kilatan itu dapat dinetralkan oleh bumi. Sebelum video ini saya putarkan, jangan lupa like, subscribe, and share ya. Ini saya akan menjelaskan tentang model atom Rutherford, kemudian cara membuat alat elektroskop sederhana, dan bagaimana cara menyelesaikan soal hukum Coulomb dengan sangat mudah dimengerti. Mari simak video ini. Model atom menurut Rutherford. Model atom ini dimana seperti pada gambar terlihat bahwa nukleus ada di tengah-tengah, adalah inti atom. Di dalamnya terdapat proton yang berwarna biru yang bermuatan positif dan neutron yang berwarna merah yang tidak bermuatan. Elektron yang posisinya di luar inti selalu bergerak mengelilingi inti seperti layaknya planet-planet pada tata surya mengelilingi matahari. Elektron ini yang mudah sekali berpindah-pindah keluar atau masuk ke dalam sebuah atom jika atom diganggu, seperti penggaris plastik yang digosok ujungnya ke kain wol, maka ada elektron dari kain wol yang akan berpindah ke penggaris plastik. Atom netral jika jumlah proton dan elektron sama. Atom negatif jika jumlah elektron lebih banyak dari proton. Atom positif jika jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Jadi atom ini dapat berpindah-pindah muatannya atau jenis muatannya tergantung pada jumlah elektron yang ada di permukaan luar atom tersebut. Perhatikan percobaan penggaris plastik digosok ke rambut kemudian didekatkan ke potongan-potongan kertas kecil. Apa yang terjadi? Terlihat potongan-potongan kertasnya terangkat. Penggaris plastik yang sudah digosok pada rambut atau kain wol akan memperoleh aliran elektron dari kain wol atau rambut, mengakibatkan penggaris kelebihan muatan negatif atau elektron, sehingga penggaris memiliki gaya tarik untuk mengangkat sobekan-sobekan kertas kecil. Jika kaca yang digosok pada kain sutra, terjadi aliran elektron atau negatif dari kaca berpindah ke kain sutra, mengakibatkan kaca kelebihan muatan positif. Kalau tadi penggaris bermuatan negatif, sekarang kaca bermuatan positif. Elektroskop adalah alat yang dapat mendeteksi atau mengetahui apakah benda bermuatan listrik atau tidak bermuatan listrik. Cara kerja elektroskop yaitu dengan cara menyentuhkan benda yang akan dideteksi di atas kepala elektroskop. Jika ternyata daun atau kaki elektroskop membuka, maka dipastikan benda tersebut bermuatan listrik statis. Mengapa daun atau kaki elektroskop bisa terbuka? Mula-mula daun elektroskop tertutup. Jika ada sebuah benda bermuatan positif didekatkan di kepala elektroskop, akan terjadi perpindahan elektron dari daun ke kepala elektroskop akibat gaya tarik-menarik elektron
di daun dengan muatan positif yang ada pada ujung benda yang diuji. Karena daun sekarang kelebihan muatan positif, maka kedua daun akan timbul gaya tolak-menolak yang mengakibatkan daun atau kaki elektroskop terbuka. Jika bendanya bermuatan negatif, sebaliknya, maka daun-daun yang ada pada elektroskop itu bermuatan negatif dan sama bisa terbuka. Saat daun elektroskop ini terbuka, jika tangan kita menyentuh pada kepala, maka daun ini akan tertutup karena fungsi tangan yang berhubungan dengan badan kita, yang berhubungan dengan tanah, berfungsi menetralkan muatan-muatan positif atau negatif yang ada pada daun elektroskop, sehingga daun elektroskop bisa tertutup kembali. Perhatikan contoh cara membuat alat elektroskop yang sederhana. Perhatikan. Apa itu gaya kolom? Gaya kolom adalah gaya tarik atau tolak yang terjadi karena ada dua benda bermuatan listrik statis saling berdekatan. Rumus gaya kolom F sama dengan K konstanta dikali QA muatan benda A dan dikali QB muatan benda B dibagi R jarak dua benda kuadrat. Setelah ini akan diberikan contoh bagaimana menggunakan rumus gaya kolom dalam perhitungan sederhana. Kalian harus mencobanya, mempelajari dengan santai dan teliti, mudah-mudahan kalian bisa. Menghitung besar gaya kolom. Dua buah benda QA dan QB masing-masing memiliki muatan plus 3 mikrokolom dan plus 2 mikrokolom. Keduanya saling berdekatan pada jarak 6 cm. Berapakah besar gaya kolom kedua muatan tersebut? Perhatikan QA dan QB sama-sama positif sehingga terjadi tolak-menolak antara keduanya. Penyelesaian diketahui muatan QA sama dengan plus 3 mikrokolom. Kita tahu mikro ke kolom nilainya 10 pangkat min 6 sehingga menjadi plus 3 kali 10 pangkat min 6 kolom. QB sama dengan plus 2 mikrokolom sama dengan plus 2 kali 10 min 6 kolom. Jarak dua muatan 6 cm sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 meter karena cm ke meter dibagi 100. Ditanya besar gaya kolom. Jawaban. Rumus gaya kolom sama dengan konstanta K kali muatan QA dikali muatan QB dibagi jarak kuadrat. Gaya sama dengan K nilainya 9 kali 10 pangkat 9, QA nilainya 3 kali 10 pangkat min 6, QB nilainya 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi jarak kuadrat 6 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Gaya sama dengan dikelompokkan bilangan-bilangan asli yang tidak ada pangkat sehingga menjadi 9 kali 3 kali 2. Kemudian bilangan perpangkatnya dikelompokkan juga 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi jarak kuadrat 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Perhatikan pengelompokannya jangan sampai salah, harus teliti. Kemudian hasil akhirnya 9 kali 3 kali 2 hasilnya 54. Kemudian 10 pangkat 9 kali 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 6 menjadi 10 pangkat min 3. Dijumlahkan pangkatnya ya. Kemudian 6 kuadrat 36. Kemudian 10 min 2 dikuadratin menjadi 10 pangkat min 4. F gaya sama dengan 54 dibagi 36 1,5. 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 3 ditambah pangkat 4.
sehingga F menjadi 1,5 kali 10 pangkat 1 atau ditulis cukup 10 saja. Hasil akhirnya F sama dengan 15 Newton. Jadi kesimpulannya, hasil akhir besarnya gaya tolak menolak dua buah muatan Ki A dan Ki B yaitu 15 Newton. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like, subscribe, and share.